Saudara-saudari, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Di dalam segmen ini, kami menampilkan sosok pribadi, kelompok, lembaga, atau komunitas yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama yang menjadi fokus pastoral Keuskupan Agung Jakarta dalam karya-karya mereka sehari-hari. Nah, kesejahteraan bersama yang ingin kita bahas pada kali ini adalah berkaitan dengan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu kelompok berkebutuhan khusus adalah kelompok tunagrahita, dan pendidikan untuk mereka adalah SLBC. Salah satu SLBC yang kita kenal adalah Sekolah Luar Biasa C Dian Grahita yang beralamat di Gunung Sahari nomor 1. SLBC Dian Grahita ini saat ini ada dalam pengelolaan suster-suster dari Tarekat Fransiskan Santo Georgius Martir, atau sering kita kenal dengan suster-suster FSGM. Maka kita akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu Suster Disma. Suster Disma, selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saudara-saudari, Suster Disma ini adalah kepala sekolah dari SLB Dian Grahita. Boleh diceritakan kepada kami, kepada kita semua, profil SLB Dian Grahita? Sekolah Dian Grahita adalah sebuah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Dian Grahita Asih, Asah, Asuh. Sekolah ini bergerak di bidang pendidikan. Dalam hal ini tipe C atau anak-anak berkebutuhan khusus dalam keterlambatan berpikir atau hambatan intelektual. Sekolah ini terdaftar di Kemendikbud yang otomatis memberikan layanan akses pendidikan bagi warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Suster Disma, untuk pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus C ini, model pendidikan seperti apa yang diberikan oleh SLBC Dian Grahita, Suster? Sekolah ini mengikuti aturan pemerintah. Dalam hal ini saat ini menggunakan model pembelajaran kurikulum merdeka, di mana pembelajaran tersebut disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misalnya SDLB, kurikulum yang disediakan adalah untuk melatih kemandirian anak atau dapat beradaptasi dengan sekitarnya. Untuk SMP atau SMA itu dipersiapkan pembelajaran yang mengacu pada keterampilan anak agar dapat digunakan di masa depannya. Seperti itu. Lalu sekolah juga diberikan keleluasaan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Misalnya ada pembelajaran bina diri, ada pembelajaran keterampilan, ada pembelajaran minat bakat, atau ada pembelajaran untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya. Suster Disma, boleh dijelaskan ada berapa murid yang saat ini bersekolah di SLB C Dian Grahita ini, dan mungkin juga gambaran berapa guru begitu, Suster? SLBC Dian Grahita itu terdiri dari beberapa jenjang. Jenjang SD, SDLB, jenjang SMP, SMPLB, jenjang SMA, SMALB, lalu ada kelas UPK, unit pelayanan keterampilan, dan kelas kasih. Kalau kelas SD, LB itu siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memiliki 24 siswa.
setiap kelas memiliki satu guru. Berhubung karena saat ini guru di sekolah kurang, maka kelas 3 dan kelas 4 digabung menjadi satu. Jadi di jenjang SD memiliki 5 guru. Peraturan dari pemerintah yang mewajibkan satu kelas hanya boleh siswanya itu terdiri dari 7 siswa maksimal. Sekolah Dian Grahita pun memenuhi peraturan itu. Jadi di dalam kelas itu hanya ada maksimal 7 siswa. Lebih dari itu, jika memiliki lebih dari itu, boleh membuka kelas baru, otomatis mendapatkan guru baru. Tapi saat ini belum, masih di bawah 7 siswa satu kelas. Lalu untuk jenjang SMP ada 9 siswa. Saat ini kelas 7 dan kelas 8. Masing-masing guru ada satu di satu kelas itu. Jadi ada 2 guru karena kelas 9 saat ini kosong. Lalu untuk di SMA LB ada 12 siswa. Satu kelas, satu guru. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ada guru lain yaitu guru PJOK dan guru terapis. Mereka mengajar di semua jenjang, mulai dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Lalu yang 2 lagi, satu guru di kelas UPK dan satu guru di kelas KASI. Jadi jumlah siswa saat ini 58, jumlah guru saat ini 14. Kelas UPK itu adalah unit pelayanan keterampilan. Itu anak-anak setelah lulus SMA masih dipersiapkan untuk memiliki 1 atau 2 keterampilan, di mana keterampilan tersebut diharapkan dapat dipakai untuk masa depannya. Dalam bidang minat bakat, dalam bidang keterampilan seperti memasak, bisa juga, atau dalam bidang apapun supaya anak itu memiliki keterampilan. Maka disediakan satu kelas untuk dikembangkan anak ini mau diarahkan kemana, mau dipersiapkan kemana. Maka dibuat ada kelas tersebut. Mereka boleh menempati kelas UPK kalau mereka sudah lulus dari SMA. Lalu kelas KASI itu kelas yang terdiri dari siswa yang hanya boleh dikasihi. Misalnya, anak-anak berkebutuhan khusus yang tunagrahita itu ada beberapa kategori. Dalam hal ini, yang berada di kelas tersebut adalah mereka yang belum mampu untuk mandiri. Maka dibuka kelas KASI. Kelas KASI itu untuk mendapatkan pembelajaran anak untuk toilet training, bisa makan sendiri, bisa memakaikan bajunya sendiri, atau bisa duduk dengan baik, bisa berdiri dengan baik, atau bisa berjalan dengan baik, atau bisa mengucapkan 1 atau 2 kata dengan baik. Nah, itu didapatkan atau ditemukan atau dipelajari di kelas tersebut. Biasanya umur anak di kelas KASI itu sudah hampir 25 sampai 38 tahun. Suster berasal dari tarekat FSGM, Suster Fransiskan Santo Georgius Martir. Nah, kami pengen tahu lebih jelas mengenai karisma khas yang dimiliki atau diajarkan oleh tarekat FSGM itu, Suster. Silakan, Suster. Karisma khas kongregasi kami ada dalam konstitusi kongregasi nomor 105. Kalimatnya diselaraskan dengan pusaka kongregasi FSGM yang diambil dari kitab suci. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Itu ada dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 37. Itu menjadi karisma
pendiri kongregasi kami juga, Mother Anselma, di mana menampakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman diwujudkan dalam pengabdian oleh semua suster. Karisma ini yang menjadi kekuatan bagi pendiri, juga kami para penerusnya yang diturunkan sampai sekarang untuk kami bawa dimanapun FSGM dihadirkan. Ketika lambung Yesus ditikam, mengeluarkan darah dan air. FSGM dipanggil bukan cuma sebagai martir, tetapi juga memberikan kehidupan baru bagi semua orang. Dalam hal ini dilambangkan dalam air sebagai lambang kehidupan baru. Suster, itu sejak kapan suster dari tarekat FSGM itu mengelola SLBC Dian Grahita, Suster? SLBC Dian Grahita itu seutuhnya dikelola oleh FSGM pada tanggal 2 Maret 2023 kemarin. Namun sebelumnya sudah ada suster yang bekerja di sekolah tersebut. Yang paling lama itu namanya Suster Joani FSGM. Dia sudah hampir jalan 17-18 tahun berada di karya itu. Dengan proses yang sangat lama dan panjang, sebenarnya sekolah ini sudah diserahkan oleh keluarga yang memang yang punya yayasan ini. Dalam hal itu waktu itu memang yayasan keluarga ya, diserahkan ke FSGM. Sudah proses sudah lama. Tapi dengan keputusan atau dengan pertimbangan, maka baru benar-benar diterima oleh para suster itu di bulan Desember 2022 dan diterima secara sah pada tanggal 3 Maret 2023 itu. Kalau kita cermati tadi penjelasan mengenai profil dan jumlah muridnya itu tidak terlalu banyak, Suster ya. Nah, di titik ini kami ingin bertanya, kenapa suster-suster FSGM mau menerima tawaran dari pemilik terdahulu untuk mengelola SLB Dian Grahita ini, Suster? Semoga pendapat saya ini sesuai dengan pendapat para suster saya ya. Dalam hal ini provinsial saya yang menerima secara sah dari keluarga ke para suster. Kongregasi FSGM ini dulunya lahir dan berdiri dalam keadaan miskin. Bahkan pendiri kongregasi ini rela memisahkan diri dari kongregasi suster-suster salib suci hanya untuk mengabdikan dirinya untuk masyarakat yang miskin di Tuina. Berdasarkan semangat itu diturunkan kepada semua anggotanya bahwa memang kongregasi ini berpihak kepada mereka yang miskin. Oleh karena kemiskinan itu, kita mengabdi kepada Tuhan melalui anak-anak, orang yang lanjut usia, orang miskin, orang terlantar, atau orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, anak-anak berkebutuhan khusus. Semangat kemiskinan ini dihidupi dari dulu hingga sekarang, karena memang kongregasi ini dari dulu lahir sebagai kongregasi yang sangat miskin. Sebagai anggota dari tarekat Suster FSGM, Suster diutus di SLBC Dian Grahita itu mulai kapan, Suster? Saya diutus itu proses yang panjang juga. Sebenarnya saya sudah mendapatkan tugas perutusan ini di 2018, hampir 5 tahun yang lalu ya. Tapi jenis perutusannya bukan perutusan, tapi tawaran atau pilihan. Karena saya tugas perutusan yang utama adalah studi di Universitas Atmajaya. Tapi sambil studi saya boleh berkarya di Dian Grahita. Maka saya tanya, ini perutusan atau pilihan? Provinsial saya menjawab pilihan. Maka saya memilih untuk tidak berangkat.
Tiap tahun provinsial saya menyuruh saya untuk berangkat ke Dian Grahita. Saya bertanya kepada diri saya, kenapa saya yang diarahkan ke sana? Lalu jawabannya juga menurut pemikiran saya, oh mungkin saya bisa bersama dengan anak-anak seperti mereka itu. Dengan berjalannya waktu, di semester 7 saya kuliah. Para suster dalam hal ini provinsial mempersiapkan saya untuk tugas utamanya di Dian Grahita. Karena memang dari awal saya bilang, saya semester 7 rencana akan skripsi. Karena saya dapat skripsi di semester 7. Karena saya memenuhi syarat untuk skripsi di semester 7. Provinsial saya hanya menjawab, terserah, yang penting tepat waktu. Ternyata di balik kata-kata saya, provinsial saya mempersiapkan saya untuk di Dian Grahita. Maka saya dipanggil untuk diminta ke Dian Grahita. Faktanya saya tidak mengambil skripsi di semester 7. Tapi karena sudah ada perutusan, maka saya diberitahu ulang. Kami persiapkan di Dian Grahita. Saya menjawab, saya masih ada semester 8. Saya belum selesai kuliah. Lalu provinsial saya memikirkan ulang. Terus kata beliau, ya sudah, supaya lebih efektif, kamu membantu di TK Fransiskus saja. Kebetulan memang TK dekat dengan rumah biara komunitas Kampung Ambon. Itu saya berangkat, saya siap. Di bulan 1 kemarin, provinsial saya memanggil saya lagi. Mengatakan seperti ini, saya tidak butuh kesepakatan dari kamu. Kami minta untuk berangkat ke SLBC Dian Grahita. Kami persiapkan untuk menjadi kepala sekolah di sana. Tugasmu, sambil menyelesaikan skripsi, kamu mempelajari cara manajemen sekolah, kamu mulai mempelajari peserta didiknya, mulai mempelajari para gurunya, dan mulai mempelajari orang tua atau seluruh warga yang ada di sekolah Dian Grahita. Saya tidak memberikan pertanyaan lagi, pilihan atau perutusan, karena provinsial saya mengatakan itu mereka tidak butuh kesepakatan dari saya. Maka saya menjawab, baik, saya berangkat. Saya diutus di bulan Januari. Dan saya benar-benar berangkat di bulan Februari. Karena saya harus mempersiapkan tugas studi saya dulu, sama sudah ada beberapa aktivitas yang sudah saya jadwalkan di bulan Januari. Saya berangkat ke Dian Grahita di tanggal 2 Februari 2023. Dan saya mempersiapkan diri untuk mengetahui manajemen sekolah, untuk mengetahui keadaan sekolah, untuk mengetahui warga sekolah. Akhirnya di bulan Juni saya diangkat menjadi kepala sekolah di SLBC Dian Grahita. Nah, ketika pertama kali suster datang ke sana, suster, apa kesan yang suster dapatkan dari respon anak-anak SLB, dari guru-guru yang mungkin sudah lama di sana terhadap suster yang baru datang ke sana itu, suster? Kalau dari warganya, dalam hal ini guru, saya melihat mereka menerima saya. Dan memang karena kepala sekolah yang lama akan pergi atau resign dari sekolah, maka mereka sudah menduga ini bakal calon kepala sekolah yang baru. Dan saya merasa diterima oleh para guru dan seluruh warga yang ada di Dian Grahita. Berbeda dengan kesan saya ketika berhadapan dengan peserta didiknya. Saya ini warga negara Indonesia. Saya tahu bahasa Indonesia. Saya juga berasal dari suku Batak. Saya tahu bahasa Batak. Saya juga tinggal dan beradaptasi dengan beberapa suku Jawa. Jadi saya tahu bahasa Jawa. Tapi dari semua bahasa-bahasa yang saya ketahui, saya tidak bisa
melakukan komunikasi dengan anak-anak. Bahasa yang saya miliki, yang saya kuasai tidak mampu untuk mereka tahu, untuk mereka bisa tahu apa yang saya katakan. Padahal saya merasa saya tinggal masih di negara Indonesia, masih berbahasa Indonesia. Atau setidaknya kalau mereka punya suku, ya bisalah bahasa itu dipakai. Ternyata di sana tidak bisa dipakai. Satu kata pun dari kalimat saya tidak mereka mengerti. Sebaliknya juga, satu kalimat yang mereka ungkapkan saya tidak mengerti itu kata apa. Itu menjadi kesan pertama saya. Jadi saya berada seperti di dunia yang lain, yang selama ini saya tidak tahu kalau ternyata ada dunia seperti ini. Mungkin saya melihat mereka ini, anak-anak berkebutuhan khusus ini mungkin di sosial media sebelumnya, atau pernah sambil lewat atau sambil lalu. Tapi benar-benar berada bersama mereka itu saya berada di dunia yang berbeda. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak mengetahui apa kebutuhannya. Kalau di luaran sana, saya seorang biarawati akan disamperin, disapa, disalamin, dan biasanya dihormatin. Selamat pagi suster, dicium tangannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Umat pun. Tapi ketika berada di Dian, sapaan yang mereka berikan adalah bisa tidak dianggap ada, bisa juga ditendang, diludahi, atau dipukul sama mereka. Oh, itu sapaan terbaru bagi saya. Karena saya mau bilang selamat pagi, mereka tidak mengerti. Saya mau bilang apa kabar, itu apa lagi. Saya cuma tersenyum pun mereka bingung itu bahasa apa. Jadi saya merasa saya berada di dunia lain ini. Ketika saya mampu mengetahui satu kata saja dari mereka, itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena saya, maksudnya itu toh. Misalnya bisa mengatakan suster, gitu. Maksudnya mereka tuh manggil saya toh. Gitu. Itu kebahagiaan bagi saya. Dan itu kesan pertama saya berada di Dian. Sepanjang hari itu saya tidak mendapatkan apa-apa, karena saya merasa saya ada di dunia orang lain. Suster Disma sudah beberapa bulan berada di area atau di karya di SLBC Dian Grahita itu. Kalau menurut pengamatan Suster Disma itu, situasi atau kondisi SLBC ini seperti apa, Suster? Saya akan menjelaskan per poin ya Pak ya. Dari segi SDM, kekuatan yang dapat dilihat dari SDM SLBC Dian Grahita saat ini, 80% gurunya berpendidikan S1. Kelemahan dari SDM adalah sebagian guru tinggalnya jauh dari sekolah. Yang kedua, guru dengan latar belakang PLB itu sedikit. Sekarang ini hanya 2. Sedangkan syarat untuk berdirinya sekolah SLBC Dian Grahita, minimal guru PLB-nya itu 5. Tetapi di SLBC Dian Grahita saat ini hanya ada 2. Kelemahan yang ketiga dari SDM adalah kurangnya guru yang belajar atau mengajar di bidang keterampilan anak. Karena anak itu hanya bisa dipersiapkan dalam keterampilan apapun, itu kurang. Tidak ada fisioterapi dan tidak ada guru lain yang bisa fokus atau konsen di bidang keterampilan tertentu. Peluang yang bisa saya amati selama ini adalah guru itu memberikan dedikasi yang sangat baik. Guru-guru di Dian Grahita dedikasinya sangat baik.
Yang kedua, usia dari beberapa guru masih di bawah 50 tahun. Jadi masih aktif dalam bekerja atau dalam memberikan dirinya. Peluang yang ketiga, tingkat keterampilan guru masih dapat ditingkatkan melalui webinar, melalui seminar, melalui workshop, atau melalui pelatihan-pelatihan lain, baik yang diberikan pemerintah maupun yang diberikan oleh yayasan. Lalu tantangan dari SDM adalah biaya transportasi guru itu sendiri sangat mahal. Tantangan yang kedua, guru belum mendapatkan gaji yang layak, masih jauh dari UMR. Dalam hal ini akan mengakibatkan kesejahteraan keluarga guru masih kurang. Sekarang dari segi siswanya, kekuatan yang bisa dilihat dari siswanya adalah mereka dapat mengembangkan atau mendapatkan materi pembelajaran yang bisa ditingkatkan secara optimal. Lalu mereka memiliki semangat belajar yang sangat tinggi, didukung oleh orang tuanya atau didukung oleh semangat mereka sendiri untuk lebih baik lagi. Meskipun pembelajaran mereka sesuai dengan fasenya, baik fase A, fase B, fase C, fase D, dan lain-lain. Kelemahan dari siswa ini tersebar se-Jabodetabek. Kebanyakan jauh-jauh dari SLB. Kita menyadari bahwa Jakarta adalah wilayah yang macet, beberapa wilayah yang macet. Otomatis anak-anak pun akan mengalami kendala di bidang transportasi. Lalu anak-anak ini masih dihantar ke sekolah, mengingat jalur transportasi yang ada di depan di SLBC Dian Grahita adalah bukan jalur transportasi umum. Di sisi lain ada baiknya, karena kalau anak lari atau berkeliaran jauh dari kendaraan. Di sisi yang lain, anak-anak harus diantar khusus ke sekolah, baik oleh orang tuanya ataupun melalui transportasi online. Lalu siswa ini masih banyak ditemani oleh baby sister. Baby sisternya ikut sekolah, ada di sekolah, dan ikut ambil bagian di sekolah. Kalau ada baby sister, otomatis kemandirian anak berkurang. Sedangkan peluang yang dapat dilihat dari siswa adalah mereka bisa berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam akademik sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Masih bisalah dari SD mendapat nilai yang lebih baik. Dari SMP nilainya meningkat atau sampai ke jenjang SMA. Lalu dalam bidang non-akademik, mereka bisa untuk mengikuti lomba. Misalnya, lomba minat bakat, menyanyi, menggambar, mewarnai, bisa. Mereka bisa memiliki prestasi di bidang tersebut. Lalu, tantangan dari siswa yang saya temukan adalah masih banyak orang tua yang mengharapkan lebih dari kemampuan siswa tersebut. Misalnya, ada beberapa pendapat orang tua yang menyatakan kalau untuk apa sih disekolahkan, toh ijazahnya nggak bisa dipakai. Hal ini yang butuh diperjelas kepada orang tua atau diberitahu kepada orang tua. Memang, anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal ini, mereka terlambat dalam berpikir, ijazahnya otomatis tidak bisa dipakai. Apalagi untuk mencapai cita-citanya. Itu sangat tidak mungkin. Karena memang kebutuhan mereka adalah C, terlambat berpikir atau mengalami hambatan dalam intelektualnya. Tetapi anak-anak ini hanya butuh diadakan, dimanusiakan,
dan mereka butuh mendapatkan pendidikan yang layak seperti warga negara Indonesia pada umumnya, di mana semua warga negara itu memperoleh pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan anak tersebut. Sekarang dilihat dari dana. Kekuatan dari dana yang ada di Dian Grahita ada dari pemerintah, dalam hal ini BOS. Kekuatan yang kedua ada dari biaya sumbangan pendidikan, dalam hal ini SPP, dari peserta didiknya. Itu yang menjadi biaya operasional di sekolah maupun biaya untuk penggajian guru dan karyawan. Semakin banyaknya peserta didik, akan semakin banyak biaya operasional untuk sekolah itu sendiri dan semakin bisa untuk menggaji guru dan karyawannya. Tapi semakin sedikit, itu juga mempengaruhi. Karena seluruh sekolah swasta dimanapun, itu biayanya ditanggung oleh sekolah itu sendiri. Kelemahan dari pendanaan di SLBC, sampai sekarang belum ada donatur yang tetap untuk membantu sekolah Dian Grahita. Yang faktanya saat ini Dian Grahita dalam keadaan minus karena memang peserta didiknya sedikit dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh sekolah belum cukup untuk dikatakan mandiri atau bisa membiayai keseluruhan dari operasional itu sendiri secara mandiri, belum. Lalu tantangan yang ada, tantangannya adalah sulit mengumpulkan donatur atau sulit melakukan penggalangan dana. Namun sekarang kita sudah mulai bergerak untuk mencari donatur tetap dari Dian Grahita, bahkan mencari dana supaya Dian Grahita yang menjadi sekolahan Katolik di bidang anak berkebutuhan khusus tetap bisa hidup, tetap bisa berjalan, dan tetap bisa memenuhi tantangan pendidikan yang ada sekarang ini. Walaupun baru beberapa bulan hitungannya, tetapi suster diutus oleh tarekat ke dalam karya ini di pendidikan sekolah luar biasa. Tentu ini juga pengalaman yang luar biasa yang tidak setiap orang juga mendapatkan. Nah, sejauh ini bagaimana suster mencoba untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman suster yang suster alami, suster renungkan, sehingga itu juga berguna untuk perkembangan iman suster sendiri di dalam menghayati peran sebagai seorang biarawati atau juga sebagai orang beriman Kristiani. Saya kira saya itu sudah baik-baik saja selama ini. Dalam hal ini, saya itu berada di komunitas yang seiman. Hidup teratur, hidup dalam komunitas yang tujuannya sama, cita-citanya sama, saling mengampuni, saling memaafkan, dan saling berbagi. Saya berada di tengah-tengah itu selama ini. Dan saya merasa saya sudah bahagia, saya sudah baik. Saya juga menjalankan tugas perutusan yang diberikan kepada saya sebelum saya ke Dian Grahita itu. Ya saya nggak aneh-aneh, saya nggak macam-macam. Saya juga mengerjakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Saya kira itu sudah baik-baik saja. Tapi dengan berada di Dian Grahita, ternyata yang selama ini sudah saya kira baik-baik saja itu tidak ada gunanya ketika melihat mereka. Ternyata ada orang-orang yang satu ciptaan dengan saya masih membutuhkan kasih yang tidak bisa di dalam bentuk kalimat. Ternyata ada orang-orang yang harus diberikan harapan bukan karena mereka putus asa, tapi karena mereka tidak mengerti apa itu masa depan. Ternyata ada orang-orang yang saat ini saya temukan ingin hidup tapi tidak tahu atau tidak bisa berpikir seperti apa hidup, apa kata hidup.
bagaimana mengalimatkan hidup. Itu di perutusan saya sekarang, justru saya yang belajar bahwa ternyata orang baik itu tidak cukup, tapi bagaimana saya mengabdikan diri saya kepada Tuhan melalui sesama yang memang sangat membutuhkan saya. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya mau, bukan saya karena mengetahui, tapi karena saya punya hati. Hati yang ada untuk mereka. Hati yang hanya bisa dimengerti oleh tanpa ada bahasa, tanpa ada perbuatan, atau tanpa ada ekspresi yang bisa saya lakukan. Hanya benar-benar ada untuk mereka. Hal ini juga menjadi ungkapan saya terhadap iman saya, bahwa saya tidak cukup hidup karena saya belajar iman Kristiani sebagai Katolik, tetapi saya harus hidup memberikan iman kepada mereka yang tidak mengerti iman, bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi hambatan berpikir mereka mengakibatkan mereka tidak mengerti. Kalau di luaran sana, saya bisa mengajarkan Yesus. Yesus itu seperti ini, seperti ini. Tapi kalau mereka, saya nggak bisa ngajarin Yesus yang seperti ini, seperti ini. Saya juga nggak bisa, kalau kamu ingin kenal Yesus, bacalah kitab suci. Saya nggak bisa mengatakan itu kepada mereka. Tapi saya harus hadir, oh Yesus itu adalah orang yang memiliki hati. Hati yang memberikan kehidupan kepada banyak orang. Dalam hal ini mereka bisa melihat, ternyata kebaikan itu ada di sekitar saya. Terkait dengan kondisi SLBC Dian Grahita, tadi kan suster waktu menjelaskan mengenai kondisi terkini, mengenai dana itu nyaris kayak peluangnya mungkin bukan tidak ada, tapi belum ketemu. Nah, apakah ada pesan-pesan yang ingin suster sampaikan kepada para pemirsa, kepada masyarakat pada umumnya, kepada orang tua dari anak-anak yang bersekolah di SLBC Dian Grahita, atau juga kepada guru-guru yang selama ini mengabdikan hidupnya bagi pendidikan di SLBC Dian Grahita itu, suster? Saya akan mulai menyapa dari orang dalam dulu ya. Dalam hal ini guru dan karyawan. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah ada dan sudah mengabdi untuk Dian Grahita hingga saat ini. Terima kasih sudah bertahan untuk memberikan diri seluruhnya kepada Dian Grahita. Yang faktanya sekarang Dian Grahita belum bisa menjamin kehidupan yang layak atau kesejahteraan bagi guru dan karyawan. Saya tidak tahu semangat apa yang Bapak Ibu miliki hingga mau bertahan di Dian Grahita. Tapi saya mengucapkan terima kasih masih mau bertahan tetap bekerja di Dian Grahita. Yang faktanya banyak yang memilih untuk resign dari Dian Grahita, tapi Bapak Ibu guru masih mau bertahan untuk berjuang bersama dengan para suster FSGM untuk melanjutkan karya yang dititipkan Tuhan dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua peserta didik SLBC Dian Grahita yang sudah mau memberikan kesempatan kepada anaknya sekolah di SLBC Dian Grahita. Kita mempunyai mimpi yang sama, kita mempunyai tujuan yang sama, di mana kebanggaan kita adalah anak-anak dapat mandiri. Kebanggaan kita adalah anak-anak dapat melakukan sesuatu yang lebih, yang mungkin bisa mengucapkan kata pun
sudah merupakan kebanggaan. Bisa mengucapkan kalimat apalagi, atau bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang normal lainnya itu tidak seberapa, tapi untuk kita itu adalah sebuah prestasi. Sebagai orang tua mungkin akan mengalami beberapa tantangan di luar tantangan yang dihadapi oleh sekolah, karena bagaimanapun anak akan lebih banyak berada di rumah. Saya mengucapkan terima kasih sudah bertahan hingga berada di fase ini, sudah mau memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan, menjadi warga negara yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di sekitar SLBC Dian Grahita yang telah mendukung berdirinya sekolah Dian Grahita hingga saat ini. Karena bagaimanapun SLBC ini sudah hampir 39 tahun berdiri. Kalau bukan karena masyarakat setempat, mungkin Dian Grahita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena dukungan masyarakat, mungkin Dian Grahita tidak akan berdiri hingga sampai sekarang ini. Terima kasih juga bagi semua orang yang pernah atau sudah menjadi donatur dari Dian Grahita. Kami mengharapkan Bapak Ibu mau menjadi donatur tetap Dian Grahita, karena kita sedang memperjuangkan hak dari anak-anak ini untuk dapat dilakukan atau diberikan yang terbaik untuk mereka. Dan terima kasih juga kepada pemerintah yang masih memiliki hati untuk memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Kami sangat banyak dibantu, kami juga sangat banyak didukung oleh semua pihak yang mungkin satu persatu belum bisa saya sebutkan. Saya hanya bisa memberikan pesan terima kasih dan terima kasih. Semoga apa yang kita perjuangkan menjadi kesejahteraan kita bersama. Nah, saudara-saudari, refleksi dan juga pesan-pesan dari Suster Disma tadi mengakhiri perjumpaan kita pada segmen ini kali ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Suster Disma yang berkenan untuk hadir. Semoga Suster Disma selalu sehat dan karya-karya Suster selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Suster.